Sosok Abah Yai adalah lentera yang tak pernah padam. Meski angin kehidupan bertiup kencang, beliau hadir sebagai samudra keteduhan, tempat para santri dan umat berlabuh mencari arah. Dari tetesan air mata, lelah pengorbanan beliau, lahirlah cahaya yang memandu banyak jiwa kembali pada jalan Al-Quran. Abah Yai bukan sekedar pendidik, tetapi ayah yang merangkul dengan kasih, guru yang menuntun dengan sabar, dan pejuang yang menyalakan api istiqomah di dada siapapun yang mendekati beliau. Beliau adalah sosok yang berdiri di antara dunia dan akhirat, mengajak seluruh manusia untuk tidak hanya hafal ayat-ayat saja, akan tetapi juga meneladani hidup dengan nurani Quran. Kehadirannya bagai matahari subuh yang menyingkap gelap, membangkitkan semangat dan meneguhkan hati. Di tengah hiruk-pikuk zaman ini, Abah Yai tetap menjadi penunjuk arah, membimbing dengan kelembutan, namun merangkul dengan ketegasan, hingga sosoknya terpatri bukan hanya di hati para santri, akan tetapi juga di jiwa masyarakat yang sangat luas. Sebagai santri, aku melihat Abah Yai bukan hanya seorang guru, tapi cahaya yang menuntun langkah. Dari wajah beliau yang teduh, aku belajar arti kesabaran. Dari ketegasan beliau, aku belajar arti kedisiplinan. Dan dari kelembutan beliau, aku merasakan kasih seorang ayah. Tiap nasihat yang beliau ucapkan ibarat embun di pagi hari, menyejukkan hati yang lelah, menghidupkan semangat yang hampir padam, dan mengingatkanku bahwa hidup bersama Quran adalah kemuliaan yang tak tergantikan. Yang membuatku kagum, Abah Yai tidak hanya mendidik dengan kata-kata, tapi dengan teladan hidup yang nyata. Beliau berkorban tanpa pamrih, berjuang tanpa henti, dan selalu merangkul kami dengan penuh cinta meski kami sering lalai. Dari beliau aku belajar bahwa istiqomah adalah senjata menghadapi zaman, dan perjuangan untuk Quran adalah jalan menuju keberkahan. Bersama Abah Yai, aku merasakan bahwa setiap langkah kecilku menuju Quran bernilai besar di mata Allah. Abah Yai membangkitkan santri untuk agar istiqomah dalam mengaji, dalam menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, yaitu bukan dengan hanya kata-kata yang keras atau hanya dengan kata-kata saja, akan tetapi beliau menunjukkan dengan apa? Dengan teladan hidupnya sendiri. Kita tahu, kami sebagai santrinya, walaupun sesibuk apapun beliau, sepadat apapun jadwal beliau tetap istiqomah. Yang pertama, setiap pagi selalu menyimak santri di dalam setoran Al-Quran, dan juga setiap hari Kamis beliau selalu memimpin istighosah bersama-sama, baik dari para santri dan juga para warga masyarakat. Walaupun beliau di dalam keadaan apapun, beliau selalu istiqomah di dalam memimpin istighosah dan membimbing kami para santri setiap pagi selalu menyimak setoran. Itulah yang membuat kami sebagai santri itu meneladani beliau dari sikap beliau, keseharian beliau yang selalu istiqomah di dalam menjalankan segala hal. Beliau juga menanamkan keyakinan bahwa menghafalkan Al-Quran bukan sekedar kewajiban, melainkan kemuliaan. Dengan kesabaran yang tanpa batas, Abah Yai merangkul santri, meneguhkan yang ragu, dan mengingatkan bahwa keberkahan hidup lahir dari kedekatan dengan kalam ilahi.
Semangat itu tumbuh bukan hanya dari apa yang beliau ajarkan, tetapi bagaimana beliau menjalani hidupnya penuh dengan makna, tegas, selalu berpegang pada cahaya Al-Quran. Bagi saya, jawabannya hanya satu, yaitu setoran Al-Quran. Itulah cara Abah untuk membangkitkan semangat santrinya untuk terus berjuang dan terus belajar. Kita lihat bersama hampir setiap hari, Abah itu menekankan kepada kita untuk selalu setoran Al-Quran. Maka tanpa kita sadari, di dalam setoran Al-Quran tersebut banyak hal-hal yang dapat kita rasakan. Salah satunya adalah melatih tanggung jawab kita, ketangguhan kita, kesetiaan kita, kecintaan kita terhadap Al-Quran. Maka apapun hal tersebut, itu selalu dikembalikan dengan adanya setoran. Dan itulah bukti cinta Abah terhadap kita, bukti cinta kita terhadap Abah dengan adanya setoran. Yang saya kagumi dari Abah Yai ini adalah keistiqomahan dan kesabaran beliau dalam mendidik para santri, dan juga cara beliau bergaul dengan masyarakat. Beliau bisa bergaul dengan semua kalangan, baik sesama alim ulama, kiai, dan juga para orang-orang awam. Dan yang saya kagumi dari beliau adalah keistiqomahan beliau. Beliau walaupun keadaan sakit, walaupun keadaan lelah, pulang dari haji, pulang dari umroh, kalau waktu istighosah beliau tetap bisa memimpin istighosah dan memberikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para jamaah dan para santri. Itu yang saya kagumi dari Abah Yai. Yang paling mengagumkan dari saya pada Abah Yai dalam beliau mendidik santri dan memimpin santri adalah yaitu kelembutan dan ketegasan berpadu dalam satu, yaitu beliau tidak hanya mengajarkan ilmu dan hafalan saja, tetapi juga menanamkan ruh keistiqomahan dalam setiap langkah. Abah Yai membimbing dengan cinta dan kasih, seakan seorang ayah yang selalu menuntun anak-anaknya, namun tetap menegaskan disiplin agar santri tumbuh dengan jiwa yang kuat dan hati yang terarah pada Al-Quran. Selain itu, beliau memiliki kemampuan untuk merangkul semua kalangan, baik dari kalangan santri, masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan tutur kata yang lembut, penuh dengan hikmah, beliau menjadikan pesantren bukan sekedar tempat belajar saja, tetapi juga rumah bagi jiwa-jiwa yang merindukan cahaya Al-Quran. Itulah yang membuat kepemimpinan beliau begitu berkesan bagi kami para santrinya. Sederhana di dalam bersikap, namun dalam setiap tindakannya penuh dengan hikmah dan keteladanan yang sulit untuk kita lupakan. Jadi ada salah satu keistimewaan dari sosok Abah Kiai yang sangat kami kagumi, yaitu apa? Beliau selalu mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam. Itu selalu dapat diterima oleh masyarakat. Karena apa? Sistem dakwahnya Romo Abah Kiai itu tidak pernah membeda-bedakan latar belakang masyarakat apapun itu. Oleh karena itu, ini adalah salah satu
keistimewaan Abah Kiai yang sangat kami kagumi, karena beliau juga menolong tanpa rasa pamrih. Beliau juga mengajar tanpa rasa lelah, tanpa rasa mengeluh. Dan beliau juga selalu ikhlas, selalu tulus, selalu ridho untuk membimbing kami seluruh para santri. Jadi Romo Kiai pernah memberikan materi dan memberikan nasihat. Beliau menjelaskan tentang hadisnya Rasulullah, yaitu ada 3 jenis orang tua. Yang pertama itu orang tua yang melahirkan kita, dan yang kedua yaitu orang tua yang mengajari dan membimbing kita, dan yang ketiga yaitu orang tua yang menikahkan kita. Dan Abah Kiai juga menjelaskan tentang satu hadisnya Rasulullah, ridallahu fi ridho walidain. Jadi ridhonya Allah juga ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua kita sudah ridho kepada kita untuk mencari ilmu, dan guru kita, kiai kita juga ridho kepada kita untuk belajar dan menghafal Al-Quran di dalam pesantren, pasti Allah juga selalu akan ridho kepada langkah-langkah kita untuk belajar dan menghafal Al-Quran di dalam pesantren ini. Yang menyentuh hati kami ialah kesuksesan tidak dapat diraih dengan kesantaian. Nasihat yang paling berkesan dari Abah, teringat dulu setelah acara peresmian Pondok Cabang di Turi Pinggir Megaluh, ketika kami satu kendaraan dengan beliau. Di situ beliau tengah memegang sebuah sarung BAS. Lalu dilanjutkan sedikit cerita bahwasanya perjuangan beliau dulu itu ketika ingin mendapatkan satu sarung BAS saja, beliau dengan sepenuh hatinya menabung uang yang banyak untuk mendapatkannya. Tapi yang beliau rasakan sekarang justru sarung BAS tersebut yang menghampirinya. Setelah beliau bercerita, dilanjutkan beliau berpesan kepada kami bahwasanya kalau toh memang kita itu bisa fokus ketika mondok itu menuntut ilmu, fokus di dalam kita mengaji Al-Quran, maka apapun hal yang ada di dunia ini, semuanya, baik itu sarung BAS, bahkan wanita pun, semuanya akan mengejar kita. Kesan saya waktu istighosah adalah waktu Abah Yai mengalami sakit saraf bagian punggung. Itu Abah Yai walaupun keadaan sakit, beliau tetap menjalani amalan istighosah seperti biasanya, dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas. Akan tetapi beliau mengenyampingkan rasa sakit demi menjalankan istighosah dan demi menyampaikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membimbing kami para santri, para jamaah istighosah, serta warga-warga sekitar yang ikut hadir di dalam majelis istighosah. Mungkin itu sedikit cerita dari saya yang tidak mungkin terlupakan oleh saya. Semoga Abah Yai selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terbaik untuk Abah Yai beserta keluarga dalam, semoga selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur yang berkah, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya minta bantuan doa, semoga saya dijadikan anak yang soleh dan selalu mengingat perjuangan panjenengan dalam memperjuangkan agama Islam. Untuk doa kami kepada Abah Yai yaitu semoga beliau diberikan sehat walafiat, umur yang panjang, dan juga senantiasa dilimpahkan oleh Allah rezeki yang banyak dan barokah, dan juga setiap langkah beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga setiap langkah beliau diberikan pahala yang tak terhitung nilainya, dan juga semoga setiap tetesan air mata beliau di dalam perjuangan menjadikan saksi
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau adalah panutan bagi kami. Semoga beliau diberikan kesehatan dan umur yang panjang, penuh barokah sehingga tetap bisa mendampingi para santri. Sebagai santri, doa terbaik kami di momen milad Abah Yai adalah semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan, memanjangkan usia dalam keberkahan, dan menguatkan beliau dalam berjuang di jalan Allah. Semoga setiap lelah beliau berbuah pahala, setiap doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sebagai santri berharap agar kami bisa meneladani setiap jejak perjuangan yang telah beliau contohkan kepada kami. Harapan kami di momen milad Abah di tahun ini, semoga Abah beserta keluarga selalu diberikan kesehatan lahir batin. Segala urusan-urusan Abah selalu diperlancar, dimudahkan, sehingga bisa selalu membersamai kami di sini sebagai santri. Dan apapun cita-cita Abah, semoga segera terwujud dan terrealisasikan dengan baik. Kami segenap santri putra asrama induk mengucapkan Kami segenap santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Safinatul Huda Asrama Asad Fakih mengucapkan Santri Safida Cabang Perak Jombang mengucapkan sugeng ambal warso dateng guru kami Romo Kiai Ghazi Rofiuddin yang 47. Semoga beliau diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga beliau diberikan panjang umur. Amin. Dan semoga beliau segala urusannya dipermudah. Amin. Kami Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Safinatul Huda Cabang Al-Abror mengucapkan semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk alfa mabruk. Untuk Romo Kiai Ghazi Rofiuddin yang ke-47. Semoga beliau senantiasa mendapatkan umur yang panjang dan berkah selalu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Safinda Cabang Hayam Muruk Jombang mengucapkan sugeng ambal warso ke-47 Kiai Haji Ghazi Rofiuddin, pengasuh Pondok Pesantren Safinatul Huda di Jombang. Semoga sehat dan berkah selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Safinatul Huda Cabang Pertembulang 1 mengucapkan